Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang absen? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang warisan sifat. Ada yang tahu atau pernah dengar apa itu warisan sifat? Sifat Dari turunkan gen selanjutnya. Sifat yang diturunkan ke gen atau penerus atau ya atau ke anak dari itu. Konsep sifat adalah proses biologis di mana karakteristik atau sifat tertentu dari suatu organisme diturunkan dari generasi ke generasi melalui materi genetik. Proses ini dijelaskan secara dalam genetik yang pertama kali dirumuskan oleh Gregory. Jadi proses biologis itu apa? Proses biologis itu melahirkan. Kemudian ada dimana karakteristik sifat. Jadi sifat yang diturunkan itu bisa model rambut, karena dia rambut, warna kulit, apalagi gigi, gimana beda? Itu Ada bonek, ada yang gini kayak gini, kata dari sifat tertentu dari suatu organisme. Nah, organisme itu masih hidup kayak kita manusia, dari generasi dari kakek kita ke orang tua kita, lalu kita jadi warisan ini dilakukan Gregor Mendel pada abad 19. Nah, kita masuk ke materi warisan sifat. Di dalam warisan sifat itu ada namanya gen. Berdasarkan warisan sifat yang mengendalikan sifat. Nah, jadi sifat kita itu dikendalikan oleh si gen ini. Jadi gen-gen inilah yang ngatur gimana bentukan badan kita. Ada yang pesek, ada yang rambutnya keribu, ada yang panjang, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam gen itu, si gen ini terletak di dalam kromosom. Nah, kemudian ada DH atau deoksiribonukleik acid atau molekul yang menyimpan informasi genetik. Nah, jadi DNA ini lagi menyimpan hidung, mata, menjara rambutnya. Jadi ini yang ngatur si gen, DNA yang menyimpan. Kemudian ada kromosom, struktur yang membawa DNA. Nah, si kromosom ini yang membawa si DNA. Jadi si kromosom ini ada di sel kita. Lalu dalam warisan sifat ada juga namanya alel dominan. Jadi apa itu alel dominan? sifat yang muncul meskipun hanya ada satu alel dominan. Contoh warna mata coklat. Nah, jadi alel itu bisa kita lambangkan sebagai huruf besar, alel dominan. Nah, kalau alel resesif, Sifat yang muncul hanya tidak ada alel. huruf kecil. Sifat yang muncul hanya tidak ada alel dominan. Nah, jadi alel dominan itu yang huruf besar. Jadi dia itu walaupun jadi alel itu biasanya dia itu sekali
Jadi dua. Bisa harus pasang. Si dominan ini dia tuh bilang ada dominan. Walaupun hanya satu dia bilang dominan. Terus ada resesif. Nah, resesif yang kecil yang nggak nampak. Jadi kalau misalnya di sana ada si dominan ini, dia nggak bisa disebut nggak nampak. Dia kalau nampak harus samanya, harus sama kecil. Nah, kemudian ada fenotip, ekspresi fisik dari genotip. Fenotip itu yang nampak. Misalnya untuk melambangkan genotip dengan apa? Karena tidak gen, kita tidak bisa dibedakan. Nah, ini namanya genotip. Genotip. Kemudian, ini misalnya kelambangan sebagai warna hitam. Nah, yang nampak ini kita panggil fenotip. Genotip kemudian gen. Jadi itu yang lambangnya, yang hitam ini fenotipnya. Kemudian ada yang namanya intermediate. Intermediate itu digabungan. Nah, kalau misalnya ada jumlah yang ini di buku atau soal, ini namanya intermediate. Kombinasi gen dari dua yang menghasilkan sifat yang merupakan campuran dan campuran. Contohnya warna merah putih kalau dikawinkan jadi bunga merah muda atau pink. Nah, ini contoh persilangannya. Jadi varian-varian keduanya fenotip yang dari dijelaskan yang kelihatan sifatnya ini bunga ungu. Nah, genotip itu lambangnya. Nah, kemudian ini gamet itu kelaminnya. Nah, ini ya pilihan itu hasil persilangannya X1 juga. Kemudian ini yang saya tampilkan di sini di depan ini adalah bagaimana cara menyilang, bagaimana perkawinan dari monohibrid. Ada yang tahu apa itu monohibrid? Keseluruhan satu sifat, satu sifat beda. Jadi mana yang juga mana sifatnya? Bagaimana? Kenapa? Nah, bunga ungu itu sifatnya, warnanya. Kemudian lawannya adalah bunga putih. Nah, tadi kan kita udah membahas apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu dominan, resesif. Kalau itu lagi intermediate. Nah, sama sudah sifat. Ada nggak yang bisa menjawab? Ada satu yang sebenarnya satu. Satu. Yang bisa baca. Apa itu gen? Apa itu DNA? Sebetulnya satu aja. Misalnya gen ini dia ngapain? Ada tulisan sifat. Ada yang tulisan sifat apa? Ada tulisan sifat apa? Kalau untuk masalah. Tapi bisa. Ayo, lagi. Nah, dominan itu yang muncul, sifat yang muncul, resesif, sifat yang nggak muncul. Habis itu ada fenotip. Fenotip itu yang menggambarkan sifat pada perkawinan apa? Kromosom perkawinannya. Nah, kalau yang genotip tidak nampak, yang dilambangkan dengan dulu. Nah, coba
Siapa yang bisa? Situ. Ya, situ. Ya. Udah berapa? Sifat adalah sifat adalah hasil dari mengikuti kegiatan sifat memiliki keluarga itu dalam yang dilaksanakan oleh OSIS ya. Dan alhamdulillah Kualitas sifat adalah sifat adalah yang kedua nanti kita akan sebutkan berapa kita? sifat adalah proses biologis yang dimana karakteristik atau sifat tertentu dan suatu organisme diturunkan dari generasi ke generasi dari masa ke Siapa yang bisa? Ayo kita sebutkan aja. Ya, atau apa? Jangan kita aja apa yang Pak? Apa? Siapa lagi? Seorang lagi. Value dominan adalah sifat yang gampang. Contohnya warna mata coklat. Resesif sifat yang tidak nampak. Air. Yang dapat saya sampaikan, dia kurang rumah, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.